Kisah bangsa Israel yang tertulis dalam Kejadian 47 ayat 11 dimulai dari saat Yusuf menunjukkan kepada ayahnya dan saudara-saudaranya tempat untuk menetap dan memberikan kepada mereka tanah milik di Mesir, di tempat yang terbaik di negeri itu, di tanah Rameses seperti yang diperintahkan Tuhan. Jadi awalnya bangsa Israel mendapatkan tanah yang terbaik di Mesir. Tapi kemudian dalam Keluaran 1 ayat 7-14 mengatakan demikian. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi, dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yaitu Pitom dan Ramses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam, orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Jadi, sampai pada waktunya setelah 430 tahun, bangsa Israel mengalami penderitaan. Mereka mengalami ketidakcukupan atas hidup mereka. Mereka tidak mengalami kebahagiaan. Mereka merasa berkekurangan. Kemudian mereka berdoa dan Allah memberikan visi tentang tanah perjanjian kepada Musa di Gunung Horeb. Melalui semak yang terbakar, Allah menyatakan visinya. Keluaran 3 ayat 7-10 menceritakan demikian. Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Kemudian dalam Keluaran 4 ayat 28-31, setelah Musa kembali ke Mesir dan bertemu dengan umat Israel, dikatakan demikian. Kemudian Musa memberitahukan kepada Harun segala firman Tuhan yang disuruhkannya kepadanya untuk disampaikan dan segala tanda mujizat yang diperintahkannya kepadanya untuk dibuat. Lalu pergilah Musa beserta Harun dan mereka mengumpulkan semua tua-tua Israel. Harun mengucapkan segala firman yang telah diucapkan Tuhan kepada Musa, serta membuat di depan bangsa itu tanda-tanda mujizat itu. Lalu percayalah bangsa itu, dan ketika mereka mendengar bahwa Tuhan telah mengindahkan orang Israel dan telah melihat kesengsaraan mereka, maka berlututlah mereka dan sujud menyembah. Jadi pada sampai waktunya setelah Musa dan Harun menyampaikan visi tanah perjanjian, mereka umat Israel mendapatkan gambaran, mereka mendapatkan iman
akan tanah perjanjian. Oleh karena itulah, visi ini membuat bangsa Israel siap meninggalkan comfort zone, di mana mereka secara makan dan minum mereka dapatkan di Mesir, walaupun mereka menjadi budak. Mereka mendapatkan visi untuk siap meninggalkan keseharian mereka itu untuk masuk ke padang gurun. Karena visi akan tanah perjanjian, inilah yang memberikan iman kepada mereka. Jadi, sampai pada waktunya pula, Anda dan pasangan Anda, Tuhan mengkondisikan. Pada waktunya Tuhan, Ia akan mengkondisikan supaya muncul rasa tidak cukup jika masih hidup seorang diri. Jadi, Allah mulai memberikan visi pernikahan kepada Anda. Sudahkah Anda memilikinya? Apakah Anda sudah tahu bahwa Allah punya rencana untuk pernikahanmu? Apakah Allah sedang mempersiapkan sesuatu hidup yang lebih baik kepada hidup Anda? Karena visi pernikahan ini sangat penting. Tanpa visi pernikahan, suatu saat Anda mungkin akan berpikir ulang bahwa lebih enak saat sebelum masuk pranikah, terutama apabila Anda mulai menjumpai banyak konflik di dalamnya. Atau Anda tetap memutuskan menjalankan persiapan pranikah Anda, masuk dalam pernikahan, tapi tanpa gairah akan janji Allah di pernikahan. Jadi, dapatkan visi pernikahan karena akan membuat Anda memiliki iman untuk melihat adanya tanah perjanjian bagi pernikahan Anda, dan Anda menerima kasih karunia untuk masuk ke dalamnya. Jadi, selama Anda belum mendapatkan visi pernikahan, sebenarnya Tuhan tempatkan Anda di dalam land of not enough. Sampai tiba waktunya visi pernikahan Tuhan berikan. Jadi, mulailah dari visi pernikahan.